Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya ngantuk. Sekarang kita akan membahas tentang salah satu tema yang mungkin saja sudah pernah dibahas di sekolah-sekolah, tetapi kita akan menaikkan sampai level tertentu yang mungkin saja belum pernah dibahas di sekolah. Dan kita juga akan membahas tentang satu tema yang bisa saja mengkhianati judul dan thumbnail yang tersedia di video ini, tetapi apapun itu, kesimpulannya akan mengarah ke sana, yaitu tentang sebuah kerajaan atau beberapa kerajaan yang sangat kuat di Nusantara, yang sedemikian kuat, bahkan seandainya Portugis dan Inggris datang untuk menyerang dalam kelompok gabungan pun, mereka tidak akan bisa menggoyahkan kerajaan ini. Tetapi sama seperti kerajaan-kerajaan yang lain, ada masalah-masalah internal yang membuat kerajaan-kerajaan di Nusantara itu demikian mudahnya ditaklukkan oleh para pendatang asing. Semoga ini bisa menjadi pelajaran, jadi simak sampai habis videonya. Ayo kita bacot. Tidak ada yang tahu pasti kapan kerajaan Goa dan Talo ini ada, tetapi yang pasti negara Kertagama menuliskan bahwa kerajaan ini memang benar-benar ada. Tetapi negara Kertagama yang ditulis di era pemerintahan Majapahit ini tidak memberikan informasi yang lebih karena bersifat terlalu politis dan sepihak. Sumber-sumber yang kita ketahui dari kerajaan-kerajaan lokal, dari tulisan-tulisan lokal kerajaan Goa sendiri tidak memberikan informasi yang lebih meyakinkan lagi, karena banyak di antara catatan-catatan itu yang bercampur dengan dongeng dan legenda. Tetapi kita juga mengetahui bahwa kerajaan ini sempat pecah menjadi dua, yaitu menjadi kerajaan Goa, kerajaan yang ada dan menguasai daratan, menguasai sistem intensifikasi pertanian terbaik pada zaman itu, dan pada akhirnya menjadikan penduduknya menjadi sangat banyak dan padat. Kemudian kerajaan Talo, kerajaan yang menguasai perairan, sungai-sungai, muara, dan lautan, yang bergerak dengan gerakan-gerakan yang bersifat kemaritiman. Dua kerajaan ini adalah kerajaan yang sangat-sangat kuat, sedemikian sehingga upaya untuk mempersatukan atau menaklukkan satu sama lain itu selalu gagal sampai 1 atau 2 abad berikutnya. Barulah kemudian tahun 1500-an kerajaan Goa dan Talo ini bersatu dengan kesepakatan sistem kerajaan atau sistem raja ganda. Sekitar tahun 1605 itu kerajaan Goa dan Talo itu memutuskan untuk masuk Islam setelah rajanya itu mengundang seluruh para pemuka agama pada waktu itu, dari Katolik, dari Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya, dikumpulkan, disuruh berdebat. Nah, setelah pertemuan itu akhirnya raja memutuskan untuk masuk Islam, dan dia juga meminta untuk rakyatnya semuanya kompak masuk Islam. Ini adalah salah satu sistem konversi agama yang paling mulus yang terjadi di Indonesia. Ketika masyarakat Makassar serempak memeluk agama Islam, VOC pada waktu itu baru berusia 3 tahunan dan sedang berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan sumber rempah-rempah yang lebih banyak daripada yang mereka miliki sebelumnya. Sampai sejauh ini, pada tahun 1605 itu, VOC sudah ada kantor dagang di Banten dan juga memiliki basis perdagangan di Batavia. Tetapi dia membutuhkan lebih banyak lagi, karena itu dia memantau ke wilayah yang sebelah timur, yaitu Kepulauan Maluku. Tetapi untuk sampai ke Kepulauan Maluku, dia harus melintasi wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Makassar atau kerajaan Goa dan Talo. Dan karena itu, cepat atau lambat mereka pasti akan berkonflik. Ada satu hal yang sesungguhnya bisa dikatakan sebagai kesalahpahaman yang brutal. Dalam artian, orang-orang Makassar itu atau orang kerajaan dari Goa Talo itu tidak pernah berpikir bahwa lautan itu harus dikuasai atau oleh satu kelompok tertentu, satu kerajaan tertentu. Mereka mengira bahwa yang bisa ditaklukkan itu adalah daratan, sedangkan lautan adalah milik bersama, sehingga siapapun yang berlayar di sana harus dihargai dan tidak boleh diapa-apakan, karena laut tidak boleh ditaklukkan. Sedangkan Belanda berpikir sebaliknya, bahwa lautan yang ada yang membatasi antara Banten dengan Maluku itu harus diambil alih, harus ditaklukkan. Kenapa seperti itu? Karena Belanda lagi kepepet di Eropanya, dan Belanda sedang membutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Maka satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan uang yang sangat besar itu adalah mengambil rempah-rempah dan menjadikan rempah-rempah itu sebagai komoditas yang mereka monopoli. Untuk bisa memonopoli perdagangan, maka mereka harus menguasai jalur yang menghubungkan antara Jawa dengan Maluku. Dan karena itu, maka Makassar harus menyerahkan lautan itu secara eksklusif kepada mereka.
Konflik pertama antara VOC dengan Goa Talo itu terjadi pada tahun 1616. Kala itu Belanda berpikir bahwa mereka telah meminjamkan sejumlah uang terhadap orang-orang atau bangsawan-bangsawan Makassar. Sedangkan sebaliknya orang-orang Goa Talo merasa tidak pernah meminjam. Ini karena pendekatan ekonomi yang sangat berbeda. Nah, ketika Belanda menagih dan orang-orang Makassar bersikeras untuk tidak mau membayarnya, orang-orang Belanda menyandra. Dan akibatnya ini memunculkan sebuah pertempuran yang dengan sangat cepat dimenangkan oleh kerajaan Goa dan Talo. Ingat Baraya bahwa kerajaan Goa Talo pada waktu itu adalah kerajaan terbesar dan terkuat di Indonesia bagian timur. Semua persenjataan yang dimiliki oleh Belanda itu juga dimiliki oleh Makassar, tetapi tentu saja dengan skala yang jauh lebih besar. Ketika Belanda memiliki senapan, memiliki meriam, memiliki baju besi, maka semua itu juga dimiliki oleh Makassar dan bahkan dengan jumlah yang jauh lebih besar lagi. Ditambah lagi dengan jumlah pasukan Makassar yang sangat luar biasa, dan bahkan Makassar memiliki sebuah benteng yang menyerupai benteng-benteng yang ada di Eropa. Dan yang lebih penting daripada itu adalah orang-orang Makassar atau orang-orang Goa Talo itu benar-benar menguasai lautan, menguasai maritim, dan sangat piawai dalam pertempuran di laut. Sehingga kadang-kadang ketika Belanda menyerang, baru di jalan saja dia sudah tenggelam. Jadi lihat, oh itu Makassar masih jauh, oh ayo datang ke sana. Tiba-tiba si kapalnya ada ketrek-ketrek, tok 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 tok. Apa nih? Ternyata pas lihat ke bawah itu dinding kapal udah penuh dengan orang-orang Bajo yang sedang merayap, sedang nempel di kapal-kapal. Woi, lu ngapain? Enggak, ini cuma ngelubangin kapal. Oh, iya, tenggelam. Jadi orang-orang Bugis, orang-orang Bajo, atau orang-orang yang bersekutu dengan kerajaan Makassar pada waktu itu adalah orang-orang yang begitu ditakuti sama Belanda karena kemampuan dalam sabotase maritim yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Jadi selama bertahun-tahun, bahkan sampai 15 tahun kemudian, segala upaya Belanda untuk bisa mendekati Makassar dalam kekuatan militer atau ekspedisi militer itu selalu digagalkan di tengah jalan. Ya, tetapi pada tahun 1644, VOC terbelalak matanya ketika melihat bahwa kerajaan Bone berupaya untuk melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Goa dan Talo. Di situ orang-orang VOC menyadari bahwa ternyata kerajaan Goa dan Talo itu bukan ada dalam satu kesatuan yang utuh, tetapi terdiri dari begitu banyak kerajaan-kerajaan kecil yang menggabungkan diri, baik menggabungkan diri secara damai maupun terpaksa. Sehingga ini memunculkan satu inisiatif yang sangat besar untuk VOC bahwa bisa saja kerajaan-kerajaan kecil ini termasuk Bone di dalamnya itu dimanfaatkan, diajak bergabung dengan VOC untuk sama-sama menguasai wilayah Makassar. Dan ya, akhirnya semakin lama VOC menjadi semakin kuat, kekuatan militernya bertambah, ekonominya bertambah maju, kemudian sekutunya juga semakin banyak dan sebagainya. Mereka masih saja melakukan serangan-serangan terhadap Makassar walaupun tidak membuahkan hasil sama sekali, tetapi di situ juga VOC berusaha untuk menganalisis apa yang menjadi sumber kekuatan dari kerajaan Makassar. Dan setelah semuanya siap, pada akhirnya 24 November tahun 1666 Belanda akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap kerajaan Makassar. Belanda telah mengirimkan 21 kapal perang terhadap Makassar, dan ini adalah jumlah terbesar yang pernah mereka kirimkan. Karena memang sekarang motivasinya atau misinya memang benar-benar menaklukkan kerajaan Makassar. Tetapi kekuatan inti Belanda itu bukan hanya di situ. Kekuatan inti Belanda itu adalah kemampuan mereka dalam berdiplomasi dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Makassar. Bayangkan saja, Belanda berhasil merekrut sejumlah besar kesatria-kesatria Ambon yang dikenal memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Kemudian selain itu, Belanda juga telah mendapatkan sokongan dari kerajaan Sopeng dan Bone yang telah mempersiapkan puluhan ribu pasukannya untuk membantu Belanda kalau Belanda bersiap untuk menyerang Makassar. Dan ketika Belanda sampai di Pulau Buton, penguasa Buton itu memberikan sejumlah besar bantuan. Pertama, puluhan ribu pasukan, kemudian markas, kapal-kapal, dan persenjataan perang. Dan ketika Belanda sampai di Buton itu pun, bantuan bukan hanya didapatkan dari situ, tetapi dari kerajaan Ternate yang mengirimkan banyak sekali kapal-kapal kecil untuk membantu Belanda. Dan ditambah lagi dengan bantuan pasukan dari Tidore dan Bacan. Dan sampai setahun kemudian, tahun 1667, itu
gabungan antara kerajaan Sopeng dan Wuluwu itu juga memberikan sekitar 10 atau 20 ribu pasukan kepada kerajaan VOC. Dengan jumlah kekuatan yang sebesar ini, maka barulah Belanda bersiap-siap untuk menghadapi Makassar. Kontak pertama terjadi dan perang terjadi di mana-mana secara terus-menerus selama 2 tahun. Dari benteng-benteng itu meriam-meriam terus-terusan meletus, dari kapal-kapal perang, dari wilayah-wilayah di daratan, perbukitan di mana-mana. Perang fisik terjadi di daratan, perang fisik juga terjadi di lautan. Pekik suara orang yang mengomando, pekik orang-orang yang berteriak kesakitan, terluka dan sekarat itu. Tetapi benteng Makassar benar-benar masih kuat dan masih kokoh. Sampai akhirnya Belanda memutuskan untuk mendatangkan kembali pasukan cadangan dan memobilisasi pasukan baru dari Batavia ditambah dengan pasukan-pasukan cadangan yang dari kerajaan-kerajaan sekutunya. Barulah setelah itu tahun 1669 Makassar berhasil ditaklukkan. Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menyerah, kemudian menandatangani perjanjian Bonggaya, dan setahun kemudian Sultan Hasanuddin wafat. Baiklah, kita akhiri cerita sejarahnya. Sekarang Baraya tentu saja sudah bisa menyimak apa yang sesungguhnya terjadi pada waktu itu. Bayangkan, Belanda adalah salah satu kerajaan terlemah di Eropa. Ketika Belanda awal datang ke Indonesia, dia sedang dijajah oleh Spanyol. Kemudian di pertengahan tahun 1800-an, dia dikuasai oleh Prancis. Dan di akhir, ketika Indonesia mau merdeka, dia juga dijajah oleh Jerman. Artinya, kerajaan Belanda ini adalah kerajaan yang sangat-sangat lemah. Tetapi ketika berhadapan dengan kerajaan-kerajaan terbesar di Nusantara, yang jauh lebih kuat dalam hal apapun, ternyata Belanda bisa mengalahkannya. Kenapa? Karena ada satu masalah yang selalu sama dan kita tidak pernah mengambil pelajaran dari situ, bahwa orang-orang kita ini terbiasa untuk berkonflik antar sesama. Ya memang sih pada waktu itu memang tidak ada yang namanya konsep nasionalisme, sehingga kerajaan satu dengan kerajaan yang lain wajar kalau ada sengketa. Tetapi ketika kerajaan-kerajaan itu selalu berpihak pada VOC dan kemudian menghabisi kerajaan yang lain, ini adalah sesuatu yang sangat aneh, yang hanya bisa kita jelaskan dari dua pernyataan. Pertama, bahwa Belanda itu jago dalam berdiplomasi dan mengakali kita, dan yang kedua, kita terlalu mudah untuk dibawa-bawa ke sana kemari dengan kepentingan-kepentingan Belanda. Kan begitu. Coba kita lihat misalkan kerajaan atau perang-perang yang lain di Nusantara, semuanya selalu memiliki modus yang sama. Banten misalkan, Banten itu adalah kerajaan yang sangat besar. Ketika Belanda datang pertama kali ke Indonesia, itu Banten benar-benar mempersekusi dan mengeksekusi pasukan Belanda tanpa ada perlawanan sama sekali yang berarti. Kenapa bisa seperti itu? Karena Belanda sedemikian lemah dan Banten sedemikian kuat. Tetapi dalam waktu beberapa puluh tahun, pada akhirnya Banten bisa ditaklukkan oleh kerajaan VOC. Oleh VOC. Kenapa seperti itu? Karena VOC melihat ada pertentangan antara putra mahkota kerajaan dengan raja utamanya, dan dengan perselisihan itu Belanda memanfaatkan sehingga kedua belah pihak bisa disingkirkan dan Belanda yang akhirnya menang. Kemudian kita juga misalkan melihat ini perang yang paling besar, perang Diponegoro. Apa yang terjadi di sana? Apakah perang Diponegoro itu adalah perang antara orang-orang lokal dengan orang Belanda? Tidak. Kalau misalkan kita melihat statistik kematian atau statistik korban pada waktu itu, di pihak Jawa itu yang tewas 200.000, sedangkan di pihak Belanda yang tewas hanya 8.000 orang. Kenapa jomplang seperti itu? Karena yang terjadi adalah Mataram yang disusupi Belanda melawan Diponegoro. Jadi lokal versus lokal dan dimanfaatkan oleh kepentingan Belanda. Baraya tentu saja harus tahu bahwa Pangeran Diponegoro itu sampai awal mula kemerdekaan itu tidak diakui dan keturunannya tidak boleh memasuki tanah Yogyakarta. Kenapa seperti itu? Karena Diponegoro itu tidak dianggap pengkhianat Belanda, tetapi dianggap sebagai pengkhianat Mataram. Atau kita juga bisa melihat perang Aceh misalkan. Belanda itu benar-benar panik, benar-benar ketakutan dan trauma ketika berhadapan dengan pasukan Aceh. Pasukan Aceh itu berbentuk milisi dan milisi terkuat di Nusantara pada waktu itu. Bayangkan saja selama 100 tahun Belanda melakukan upaya serangan-serangan terhadap kerajaan Aceh dan memang mengklaim kemenangan pada tahun 1904, tetapi ketika Belanda menguasainya, Belanda tidak mau menempati Aceh. Ketika Jepang datang, kemudian Jepang dikalahkan, sekutu datang ke Indonesia, Belanda membonceng sekutu, Belanda tidak mau datang ke Aceh lagi. Sedemikian takutnya terhadap kesatria-kesatria Aceh. Tetapi tahun 1904 itu Belanda mengklaim kemenangan karena apa? Karena Belanda berhasil mengadu domba antara orang-orang Tengku dengan Teuku.
Jadi semua riwayat tentang penjajahan di Indonesia dan kemenangan Belanda atas Indonesia itu terjadi dengan modus yang selalu sama, yaitu Belanda mengadu domba orang-orang di Indonesia dan orang-orang Indonesia mau diadu domba. Sekarang kita masuk ke dalam zaman modern. Saya pikir Baraya memang harus mengambil pikiran ke arah sini. Baraya, kenapa kita ini begitu mudah untuk diadu domba? Jangankan di masa lampau, kita lihat zaman sekarang aja. Disimpan Ade Armando. Padahal Ade Armando itu bukan siapa-siapa. Dalam artian, dia hanya orang yang berupaya untuk memberikan pencerahan. Tetapi ketika Ade Armando diterapkan di Indonesia, kubu-kubuan langsung terjadi. Ketika Rocky Gerung dimasukkan di televisi, kubu-kubuan langsung terjadi. Ketika Jokowi didatangkan ke Indonesia, itu kubu-kubuan bahkan bunuh-bunuhan terjadi di antara orang-orang Indonesia. Padahal mereka adalah orang-orang pribumi dan mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk memberikan kebaikan buat Indonesia. Tetapi bahkan ketika itu pun orang-orang Indonesia itu langsung kubu-kubuan. Saya ketika misalkan mengkritik orang-orang Islam itu dikatakan sebagai liberal, ketika saya membela orang-orang Islam dikatakan sebagai orang yang tidak benar sehat dan lain sebagainya. Akhirnya ciptakan kubu lagi. Baraya, bisakah kita berpikir bahwa ternyata perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar? Setiap orang itu memiliki latar belakang keilmuan, latar belakang pengalaman, kemudian gaya berpikir yang berbeda satu sama lain, sehingga sangat wajar kalau mereka berbeda pendapat, melihat dalam sudut pandang yang berbeda dengan perspektif yang berbeda dan paradigma yang berbeda. Dan karena itu wajar juga sekali lagi kalau mereka itu berbeda pendapat. Tetapi perbedaan pendapat itu di antara kita sering disalahpahami sebagai perbedaan prinsip dan karenanya menjadi lawan atau pesaing atau yang semacam itu. Sehingga ketika yang semestinya perbedaan pendapat itu adalah kekayaan hasanah pemikiran, di Indonesia perbedaan itu dianggap sebagai wujud dari pertentangan sosial. Maka wajar kalau orang-orang di Indonesia itu kalau berbeda pendapat harus minta maaf dulu. Maaf, saya berbeda pendapat gitu. Karena orang-orang di Indonesia itu selalu menganggap atau selalu berpikir bahwa yang dimaksud dengan berbeda pendapat itu berarti bersiap-siap untuk bersaing dan bersiap-siap untuk bersengketa. Please lah Baraya, kenapa kita tidak berfokus pada pembangunan peradaban, membangun Indonesia, membangun bangsa, membangun agama, membangun kemanusiaan dan sebagainya. Dan membangun itu dengan cara kekompakan. Dan kekompakan itu bukan dibentuk karena kita sependapat terus-terusan. Membangun itu karena kita mungkin saja berbeda pendapat tapi kompak dalam tindakan. Sampai kapan sih kita gontok-gontokan terus gitu? Ada yang lebih menyakitkan dari itu bahwa ternyata di Indonesia dalam semua hal itu kita bisa bentrok, kecuali dalam satu hal, bokep. Sampai bokep itu dikatakan sebagai alat pemersatu bangsa. Benar-benar bejat. Dan yang lebih bejatnya lagi apa? Ternyata kita bangga dengan istilah itu. Mana yang lebih buruk daripada itu semua? Kita tahu itu buruk, tetapi kita dipersatukan oleh keburukan dan kita bangga dengan dipersatukan dengan keburukan itu. Dan di sisi lain, kalangan-kalangan intelektual banyak yang menjadi putus asa di Indonesia tuh. Ya, saya mah udahlah nggak peduli lagi sama Indonesia. Indonesia mah udah bobrok banget, mentalnya udah kayak gini banget, bla 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 bla. Banyak di antara orang-orang intelektual yang seperti itu. Jadi bayangkan di Indonesia itu ya, kalangan agamawan menjadi radikal, rakyat jelata itu dimanfaatkan, politisi itu jahat semua, dan orang-orang intelektual putus asa. Ya udahlah Indonesia mah kayak gini. Ya udah, ada harapan nggak? Ya tidak ada harapan. Makanya sekarang mari bersatu dan orang-orang yang berkesadaran itu jangan putus asa, jangan putus harapan. Mari kita bangun kekuatan Indonesia menjadi lebih baik. Kalau Baraya tidak mau tergerus zaman, Baraya harus melawannya. Bagaimana cara Baraya melawannya? Adalah dengan tidak putus asa, dengan menunjukkan bahwa ternyata banyak di antara orang-orang Indonesia itu yang sadar, yang berkemampuan dan bisa saja membangun Indonesia menjadi lebih baik dengan menghancurkan semua sengketa-sengketa yang ada di Indonesia. Bisakah kita menjadi seperti itu? Ya tentu saja bisa. Kan kita sekarang memiliki akses yang sangat besar untuk bisa melakukan itu. Kenapa kita tidak mau melakukan itu? Kenapa kita malah berputus asa dengan, aduh orang Indonesia mah seperti ini? Baraya kan terlahir di dunia ini sebagai manusia yang sempurna. Baraya terlahir di muka bumi ini sebagai seorang pemenang. Maka matilah sebagai pemenang. Jadi ketika Baraya nanti mati berhadapan dengan Tuhan, mendongaklah dan dengan bangga katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menciptakan saya dengan posisi sebagai pemenang dan saya telah menyelesaikan misi kemenangan itu untuk bangsa dan negara, untuk kemanusiaan, untuk agama. Saya harap ini semuanya direnungkan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.